Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil gharril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala, kita masih diberi kesempatan, diberi kemudahan, kesehatan. Kita bisa bersua untuk bersama-sama tafaqquh fiddin, ta'amuq fiddin, thalabul ilmi. Ikhtiar menambah pemahaman, ikhtiar menambah wawasan, belajar mengkaji agama Islam untuk menambah kemantapan kita, keyakinan kita. Shalawat salam semoga tercurah limpah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh pengikutnya. Sahabat sekalian, kali ini kita akan belajar bersama tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah, satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ini Ad-Dimashqi atau Ad-Dimsyaqi, beliau orang Damaskus, kalau sekarang di wilayah Suriah. Lahir tahun 631, wafat tahun 676. Berarti usia beliau 45 tahun. Banyak sekali kitab yang beliau tulis dan populer di kalangan kita. Termasuk ini Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nanti ada kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita baca kitab Riyadhus Shalihin, banyak sekali amaliyah untuk membersihkan diri kita. Kemudian ada lagi Al-Azkar, zikir-zikir, ya, kumpulan. Jadi tebal sekali, beliau menghimpun hadis-hadis terkait dengan Al-Azkar, ya, zikir-zikir. Kemudian ada banyak At-Tibyan fi adabi hamatil Quran. Ada At-Tibyan, ini bagi para penghafal Al-Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran sebaiknya membaca, ya, At-Tibyan fi adabi hamatil Quran. Juga beliau ada Rudud Thalibin, ya, dan lain-lain. Bahkan beliau juga nanti Al-Muhadzab, juga ada kitab yang menjelaskan syarah hadis Sahih Muslim. Beliau yang memberi syarahnya. Ini Al-Imam An-Nawawi. Banyak sekali karangannya, maka perlu bagi kita untuk meneladani semangat beliau dalam belajar, semangat beliau dalam menimba ilmu dan juga mentransfer ilmu, bahkan dalam mencatat ilmu-ilmunya. Baik, ini Al-Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in dari Arba'un, Arba'una 40 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi. Setelah kita cek ternyata hadisnya nggak cuma 40 tapi 42. Ya, berarti apa? Ada bonus 2. Baik, kemudian kita akan awali dari Al-Hadis Al-Awwal, hadis yang pertama. Nanti ini bicara tentang ahammiyatun niyyah, pentingnya niat. Kenapa niat penting sekali? Kalau Abu Daud menyampaikan bahwa hadis ini, ya, tentang niat ini termasuk nisful Islam, separuh Islam. Karena apa? Amal itu kan ada aspek zahir, ada aspek batin. Dua kan, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Kalau kita sholat berarti ya blegernya, ya, bentuknya sholat itu separuh. Kemudian niatnya itu juga separuh yang aspek batin, zahiran wa batinan. Itu sangat penting sekali. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan ini sulusul amal, atau ya sepertiga dari amal. Karena apa? Amal itu kan ada yang biqalbihi dengan hatinya, kemudian bilisanihi dengan lisannya, bijawarihi dengan anggota badannya. Berarti kalau kita niatnya sudah betul, paling enggak udah dapat sepertiga, ya. Kita ikhtiar betul selalu memperbaiki niat. Baik, kita tengok hadisnya. Hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. An Amiril Mu'minin. Ini sanad hadisnya yang paling atas. Kalau level paling bawah kan nanti pentakhrij, ya, yang merilis adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Ini naik dari atasnya sampai nanti ke sahabat Umar ibn Al-Khattab. Julukan pertama adalah Amirul Mu'minin karena beliau sebagai khalifah, pemegang kebijakan, pemegang urusannya orang-orang yang beriman. Kalau sekarang ya presiden lah, ya, jabatan tertinggi saat itu di kekhilafahan Islam zaman Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Abi Hafsin, beliau dijuluki, ya, Abu Hafsin.
Hafsun. Kalau kita buka kamus ya asadun, ya, singa. Di samping beliau juga punya putri namanya Hafsah. Umar ibn Khattab, nama beliau itu Umar. Orang Arab memang zaman dulu ya, nama itu pendek-pendek Umar. Kemudian bapaknya namanya Al-Khattab, Umar ibn Khattab. Ada sahabat Utsman, bapaknya Affan, Utsman bin Affan. Ada sahabat Ali, bapaknya Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Jadi namanya pendek-pendek, cuman panjang ditambah dengan nama bapaknya, nama simbahnya. Ini namanya tradisi di Arab sana, ya. Kemudian qala, dia menyampaikan begini, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, aku mendengar. Sami'a yasma'u, ya, mendengar. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala yaqulu, Nabi bersabda. Kalau kita kan berkata, Nabi bersabda di hadis itu, ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ini sebagai ya sopan santun dalam berbahasa, mengartikan ya dari yaqulu, bersabda begini, innamal a'malu binniyat, innama, bahwasanya, kata-kata innama dalam bahasa Arab yaitu adatu hasrin, perangkat untuk membatasi, bahwasanya, hanya saja, al-a'mal, amal-amal. Kalau satu amalun, kalau banyak a'mal, ya. Di amal-amal, aktivitas, ibadah, kegiatan yang kita kerjakan, bin niat, dengan niat-niat. Maksudnya tergantung kepada motifnya, tujuannya, niatnya kayak apa. Niyatun, kalau satu niyatun, kalau banyak niyatun, itu al-qasdu, ya, tujuan. Jadi al-qasdu, al-muqtarinu, ya, tujuan, motif yang membarengi sebuah perbuatan. Ini namanya apa? Al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li, ketika kita mengerjakan sebuah aktivitas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bahwasanya likulli imri'in, likulli, bagi setiap imri'in, imri'in itu insanin, ya. Bagi setiap orang, ma nawa, apa yang ia niatkan. Berarti niat ini penting banget, karena apa? Ternyata yang kita dapatkan itu sangat tergantung kepada motif kita, niat kita, qasdu kita itu apa. Maka wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau orang itu hijrahnya, pindahnya dari Makkah ke Madinah zaman dulu, ya, itu memang karena Allah, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala, ya, karena apa? Sesuai dengan apa yang Allah inginkan, mendapatkan ridha Allah, ya, ke Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, kalau orang itu hijrahnya lidunya, ada faktor duniawi, faktor materi, awim ro'atin, atau imro'atin, perempuan yang kihuha, yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya ya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan itu, ya, sesuai dengan motifnya, sesuai dengan niatnya. Ini tadi ada matan, ya. Matan itu konten. Jadi mulai dari innamal a'malu sampai ilama hajaro ilai. Nanti ada sanad, itu jalur hadis dari Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, sampai ke nanti sambung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu nanti kalau mau sahih atau masuk kategori sahih, sanadnya bagus, ya, ada namanya ittisalus sanad, sanadnya sambung, kemudian dhabit, kemudian adil, ya, para perawinya yang terlibat dalam periwayatan itu betul-betul orang pilihan, ya, cerdas, kuat hafalannya, bagus akhlaknya. Kemudian ada dari matan kontennya, tidak ada ilat, nggak ada kemudian namanya syadz, ya. Ini kemudian masuk nanti sebagai sebuah hadis yang sahih. Dan ternyata hadis ini, ya, tentang innamal a'malu binniyat, itu tidak hanya terdapat di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi juga terdapat dalam kitab-kitab hadis yang lain. Kita tengok, ya, kan ada kutubus sittah. Ada Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi. Ini 6 kitab hadis. Tambah cek, ternyata nanti di dalam musnad kitab Ahmad bin Hambal juga ada hadis ini. Bahkan di Ad-Daraqutni, di Ibnu Hibban, ya, ini juga ada hadis ini.
Oh, berarti memang banyak sekali ya yang menyampaikan hadis ini. Kualitasnya sangat bagus, maka ini penting sekali untuk kita kaji. Kemudian setelah kita tadi ada sanad, ada matan, kemudian sudah kita artikan, maka ada namanya sababul wurud. Sabab itu sebab, urut ya munculnya, hadirnya, adanya hadis ini. Kalau kita kaji Quran itu kan ada sababun nuzul atau asbabun nuzul, sebab turun. Nah, kalau hadis juga ada, kenapa Nabi kok bersabda seperti ini? Ada konteksnya, ada teks, ada konteks, ada latar belakang, ada background kenapa Nabi sampai bersabda seperti ini. Ternyata ya, At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabirnya menyampaikan kisah tentang Muhajir Ummi Qais. Jadi ada laki-laki itu melamar perempuan, wanita, nggak mau wanitanya. Kak, aku mau tapi syaratnya kamu hijrah. Nah, ternyata kemudian fahajara. Laki-laki ini pun hijrah mengikuti Ummi Qais ini karena pengen menikahi. Maka kemudian populer menjadi Muhajir Ummi Qais. Ini ternyata motifnya pindah dari Makkah ke Madinah karena apa? Orang yang ia cintai ya itu pindah, maka dia pun ikut pindah. Ini sebagai gambaran jelas praktek langsung begitu ya, agar kita bisa lebih paham. Ya, ternyata inilah pentingnya menata niat, meluruskan niat ya. Baik, sahabat sekalian, kemudian fiqhul hadis, beberapa hal yang bisa kita pahami dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang ishtiraatun niyah, pensyaratan niat. Dalam kita beramal, ini niat itu sangat penting. Bahkan kalau kita lihat rukun-rukun dalam kita ya ibadah ya, puasalah, sholatlah, hajilah, itu memang niat ini ya mesti pertama, bahwa niat itu sangat penting sekali. Kemudian waktu niyah wa mahalluha, kapan kita berniat dan tempatnya di mana? Tentu ketika kita akan mengerjakan sebuah amal, perbuatan, kita berniat. Contoh sholat, itu mahallun niyah atau waktu niyah. Waktu niat adalah ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mahallun niyah al-qalb, tempat niat ya di hati. Dan nanti memang di kalangan Syafi'iyah itu ada talaffuzun niyah, melafalkan niat. Itu untuk namanya lil i'anah, untuk menolong saja, pengkondisian bahwa agar kita bisa segera fokus kemudian diucapkan. Tapi yang paling pokok adalah hati kita meniatkan kita itu mau sholat apa. Ada ta'yin ya kan, kejelasan. Sholat zuhur 4 rakaat sebagai imam, sebagai makmum. Nah, itu namanya apa? Ta'yin, penjelasan. Biar fokusnya kita tuh mau sholat apa. Itu namanya apa? Waktu niyah wa mahalluha. Ini pentingnya niat. Tapi ada juga yang agak longgar. Kalau puasa itu niatnya agak longgar. Harusnya kan pas ya, begitu mau masuk subuh, fajar itu kita berniat puasa. Tapi ternyata untuk puasa itu longgar. Ya, malamnya kita boleh ya berniat dari malamnya bahwa besok mau puasa, itu nggak apa-apa. Atau bahkan kalau puasa sunnah, Rasul menyampaikan ya, ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ditanya dan ternyata tidak ada makanan paginya, maka Nabi kemudian berpuasa. Berarti apa? Ini niatnya agak longgar ya untuk siam, saum atau puasa. Tentu yang lain-lain, pokoknya namanya berniat betul-betul kita tuh fokus mau mengerjakan apa, motifnya untuk siapa. Pokoknya lillahi ta'ala. Maka sebelum sholat ya kan, sebelum kita tata dulu niat kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan namanya wujubul hijrah, wajibnya hijrah. Dulu zaman Nabi dari Mekah ke Madinah pindah ya kan, hijrah. Nabi menyampaikan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan pembukaan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Memang saat itu ya Makkah kan belum menjadi wilayah muslim, sehingga kemudian orang berpindah ke Madinah. Tapi setelah Fathu Makkah, Nabi menyampaikan la hijrata, nggak ada lagi hijrah. Karena apa? Makkah sudah menjadi wilayah muslimin. Makkah sudah menjadi negeri Islam. Maka tidak perlu pindah dari Mekah, atau sebutannya bukan lagi hijrah kalau dari Mekah. Tapi kalau hari-hari ini sahabat sekalian ya, umpama ketika kita itu berada di sebuah daerah, sebuah wilayah,
tidak kondusif untuk ibadah, diteror, diancam ya dan lain-lain. Nah, kita itu hijrah, pindah, cari lokasi yang lebih kondusif, cari lokasi yang lebih nyaman agar kita bisa beribadah dengan leluasa, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya apa? Urgensi hijrah. Nah, yang keempat terkait dengan niat. Tadi ya, terkait dengan masalah niat dalam hal ibadah. Jadi hadis ini yursyiduna, membimbing kita untuk ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Karena apa? Tanpa niat yang benar. Jadi niat itu seperti ruh dalam jasad. Ruh dalam jasad. Jasad kalau nggak ada ruhnya kan mati. Ya. Ruh butuh jasad, jasad juga harus ada ruhnya. Ibadah kita harus ada ruhnya. Bahkan nanti sahabat sekalian, kalau kita udah mengazamkan, menekatkan, punya keinginan mau mengerjakan sesuatu, tapi kemudian ada halangan, itu pun udah dapat pekerjaan, udah dapat pahalanya, yusabu, udah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena keinginan kuat kita. Makanya ini penting sekali kita namanya apa? Ketika beramal baik, beramal soleh, ibtigha amradhatillah, kita iringi dengan niat yang benar, kita bingkai dengan niat yang lurus, itu insya Allah akan menjadi ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahammiyatun niyah, pentingnya niat ini. Maka itu termasuk madarul Islam, ya, porosnya, asnya, ya, tempat berputarnya ajaran Islam diantaranya adalah dengan hadis ini. Al-hadis min al-ahadis al-hamah. Hadis itu termasuk hadis yang sangat penting. Maka nanti sahabat sekalian bisa dikaji lebih dalam lagi dengan contoh-contoh yang lebih variatif agar kita bisa lebih semangat dan benar dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Nanti bisa kita sambung lagi dengan hadis-hadis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.